Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Fatma Malaidrus. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Ingin mengajak Anda dan kalian semua untuk berdiskusi dalam pelajaran ilmu hukum filsafat hukum. Di filsafat hukum ini saya diajarkan oleh Bapak Dr. Dadang Sumarna SH.MH, dosen saya di ilmu hukum filsafat hukum di Universitas Pamulang. Topik yang akan kita bahas adalah positivisme hukum, legal positivisme. Namun di sini akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Saya juga memberikan PPT, berupa PPT, rangkuman semuanya yang akan kita bahas hanya dalam beberapa menit. Tapi untuk biar kalian lebih jelasnya lagi, di sini saya juga memberikan PPT untuk kalian semua mudah pahami di akhir diskusi kita. Di sini saya sebelum membahas ke dalam topik diskusi, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan positivisme hukum, legal positivisme. Positivisme hukum adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas. Positivisme merupakan konsep kebenaran yang menolak kebenaran finalitas dalam kehidupan, di mana seorang tokoh Galilean memandang semesta adalah situasi yang acak dari suatu jumlah hubungan cause effect yang tak terhingga. Sangat dipengaruhi oleh paradigma berpikirnya Galileo Galilei yang sudah tidak asing lagi nama dua tokoh tersebut di telinga kita. Mengkritik konsep tentang kebenaran yang sudah diniscayakan berdasarkan kodrat sedari awal diciptakan dan bersifat final. Dan lanjut untuk page 2-nya, halaman kedua. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh manusia dalam kurung perintah penguasa melalui lembaga yang berwenang berdasarkan aspek formal tanpa mempertimbangkan keadilan. Dan menolak gagasan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip moral atau hukum alam dan merupakan produk dari kehendak politik yang harus ditaati. Terlepas dari aspek moral dan dikenal sebagai kaum formalisme. Mari kita tahap selanjutnya. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan sebagai aturan yang valid berdasarkan prosedur pembuatannya sesuai dengan otoritas yang sah. Bukan karena dianggap benar atau adil secara moral. Lanjut. Hukum dipandang sebagai perintah otoritas berdaulat negara, di mana setiap warga negara harus patuh terhadap perintah dan aturan negaranya serta mengikutinya. Dan menekankan bahwa salah satu sumber hukum yang sah karena secara moral dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tanpa validasi moral dan etika. Tokoh-tokoh utama dalam teori positivisme hukum adalah tokoh Jeremy Bentham, John Austin,
Hans Kelsen, Hart, dan Joseph Ratz. Lalu, bagaimana positivisme hukum ini berperan dalam penegakan hukum? Positivisme hukum mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan di banyak negara. Hakim, polisi, dan aparat lainnya menerapkan hukum secara tekstual dan prosedural dan mendorong kepatuhan pada hukum positif yang tertulis dan mengurangi ketergantungan pada interpretasi subjektif atau moral pada penegak hukum. Saya sudah merangkulnya semua itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya sudah membuat berupa PPT. Nanti yang di akhir video ini kalian bisa membaca-baca kembali. Nanti kalau bagi yang kurang jelas, silakan tinggalkan komen. Mari kita lanjutkan untuk diskusi. Dari rangkuman-rangkuman yang banyak orang pertanyakan tentang positivisme hukum, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana aliran positivisme dapat mempengaruhi praktik hukum di pengadilan? Nah, di sini saya akan menjawab berdasarkan hasil survei dari Google dan hasil survei dari data yang saya kumpulkan bersama beberapa teman saya. Nah, pengaruh positivisme juga sangat kuat dalam praktik penyelesaian perkara di dalam pengadilan. Misalnya saja membuktikan kebenaran suatu persoalan hukum atau undang-undang berdasarkan bukti yang konkret dan empiris. Nah, masyarakat sering membahas positivisme hukum dalam konteks pemisahan hukum dari moralitas penegakan hukum yang kaku dan dampaknya terhadap rasa keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang sering dibahas, yaitu pemisahan hukum dan moral. Positivisme menekankan pemisahan terhadap antara hukum yang berlaku hukum positif dasin dan hukum yang seharusnya berlaku moralitas atau keadilan daselon secara tegas. Hal ini sering menjadi bahan perdebatan ketika masyarakat merasa bahwa suatu hukum meskipun sah secara prosedural tidak adil secara moral atau etis. Kekakuan dan formalitas hukum. Pendekatan positivisme yang menganggap hukum sebagai sistem logis dan tertutup, closed logical system, sering dikritik karena dianggap kaku dan hanya berfokus pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan realitas sosial, politik, atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Absennya keadilan substantif. Kritik paling umum dari masyarakat adalah bahwa penegakan hukum yang didasarkan semata-mata pada positivisme dapat mengabaikan keadilan substantif demi keadilan prosedural atau tekstual. Kasus-kasus kecil yang mencederai rasa keadilan masyarakat seperti kasus nenek-nenek memetik 3 buah kakao yang dipenjara sering dijadikan contoh kegagalan pendekatan ini. Hukum sebagai alat penguasa. Dalam beberapa diskusi muncul kekhawatiran bahwa hukum positif dapat menjadikan alat pembenar bagi kekuasaan yang otoriter atau elit tertentu. Karena hukum dipandang hanya sebagai perintah dari otoritas berdaulat, bukan refleksi nilai keadilan yang universal. Peran hakim. Perdebatan juga menyentuh peran hakim. Dalam pandangan positivisme yang ketat, hakim hanya mulut yang mengucapkan bunyi undang-undang. The mouth of the law. Masyarakat sering kali mengharapkan hakim untuk menggunakan akal sehat dan nurani untuk mewujudkan keadilan yang lebih progresif daripada sekedar menerapkan teks secara buta. Isu-isu ini menunjukkan kerinduan masyarakat akan hukum yang tidak hanya patuh secara aturan, tetapi juga responsif terhadap rasa keadilan dan kemanusiaan.
Nah, diskusi selanjutnya, diskusi positivisme hukum sering membahas pemisahan hukum moral, hukum sebagai norma positif, kepastian hukum, teori hukum, murni, konsep perintah, Austin, aturan, pengakuan, Hart, dan kritik dari aliran hukum lain kodrat, progresif, dan kritis. Debat ini berpusat pada validitas hukum yang hanya bergantung pada sumbernya, fakta sosial, perundang-undangan, bukan nilai keadilan intristik. Topik diskusi utamanya positivisme hukum ada di pemisahan hukum dan moralitas, hukum sebagai perintah atau norma positif, kepastian hukum, teori hukum murni, aturan pengakuan, aturan kritik dan perbandingan, dikritik oleh aliran hukum kodrat, formulir Radbruch, dan positivisme inklusif. Dan semuanya sudah saya rangkum dan sudah saya tulis juga berupa PPT. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih apabila ada kesalahan kata baik lisan dan tulisan pada YouTube saya ucapkan mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan serta kelebihan apa yang saya diskusikan kepada kalian semua, kalian bisa meninggalkan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Dan apabila ada yang ingin Anda ketahui lebih, kalian bisa tulis juga di kolom komentar YouTube saya. Mari kita bersama-sama dalam membahas positivisme hukum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu.